Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat RPP 1 lembar. Jadi RPP 1 lembar ini adalah terobosan dari Kemendikbud agar guru lebih fokus kepada kegiatan mendidik dan tidak sibuk dengan kegiatan administrasi yang berlebihan. Jadi kira-kira formatnya adalah seperti di layar ini. Yang perlu kita siapkan adalah bisa kita buat di Word atau Excel. Yang kedua, kita membutuhkan silabus dari kelas yang akan kita ajar. Oke, di sini kita akan mulai mengisi RPP 1 lembar ini. Kita tentukan nama sekolahnya dulu. Kita tentukan nama sekolahnya apa, lalu mata pelajaran yang akan kita ajar itu apa. Saya di sini akan menggunakan bahasa Inggris. Kelas dan semester berapa? Saya menggunakan kelas 9 semester 1. Oke. Materi pokoknya apa? Nah, di sini kita melihat kepada silabus. Kita melihat silabus di KD yang 3.3. Oke. Materi pokoknya. Kita kopas dulu ini ke sini. Oke. Kita kopaskan dulu. Di sini. Oke. KD yang 4.3 di sini kita kopas dulu. Jadi silabus di sini adalah acuan kita. Selanjutnya kita melihat membaca dulu KD ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan di sini terkait obat dan makanan, bentuk label, kebahasaan teks khusus. Oke, kita berarti materi pokoknya adalah label obat atau makanan atau minuman. Lalu kita putuskan alokasi waktunya. Kita buat 2 jam pelajaran, misal 2 kali 40 menit. Oke, pengajarnya boleh opsional. Langkah selanjutnya adalah mengisi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini biasanya kita melihat di taksonomi Bloom. Oke, kita googling saja taksonomi Bloom. Ada banyak di sini. Jadi kira-kira yang kita harapkan dari siswa ketika kita sudah mengajarkan pelajaran tersebut, hasilnya apa? Ini adalah taksonomi Bloom, ranahnya kognitif atau C. Oke, kita melihat di sini karena kita menggunakan buku, kita menggunakan taksonomi Bloom membaca. Lalu karena ini adalah bahasa Inggris, jadi kita harus membiasakan murid untuk mengucapkan pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan mengulang. Selanjutnya kita menggunakan C2, yaitu mendiskusikan, karena kita akan membagi murid dalam kelompok-kelompok lalu mempresentasikan, menjelaskan. Oke. Lalu kita angkat materi yang di atas tadi, label obat. Membaca label obat. Oke, kita membaca dari buku, membaca materi terkait obat, makanan, minuman. Lalu mengulang kata
kata dalam bahasa Inggris terkait obat, makanan, minuman. Oke, mendiskusikan isi dari label obat, menjelaskan isi dari label obat. Kita menggunakan dan menjelaskan isi dan cara baca label obat atau makanan atau minuman. Oke. Sampai sini yang A sudah selesai. Selanjutnya media pembelajaran yang akan kita gunakan. Karena sekarang kondisinya online, maka kita tidak menggunakan papan tulis, tidak menggunakan alat peraga, kita menggunakan media yang akan kita gunakan ketika mengajar online. Contohnya misal Zoom atau Google Meet, menggunakan WhatsApp group. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang kita gunakan untuk mengajar, kita pakai laptop atau PC. Kita juga menggunakan handphone jika jaringan internet. Nah, sumber belajar di sini kita bisa menggunakan buku, bisa juga menggunakan sumber-sumber online seperti YouTube, seperti blog atau website atau artikel. Di sini kita akan menggunakan buku ini, buku bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. Oke. Link kelas 9. Oke. Di sini selesai kegiatan maksud saya media pembelajarannya. Lalu selanjutnya kita akan menyusun kegiatan pembelajaran kita. Di RPP sebelumnya kita mulai dari membuka kelas, salam, absen, berdoa, semuanya dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi RPP-nya sangat penuh. Untuk ini RPP 1 lembar ini kita buat sekompak mungkin. Jadi kira-kira pembelajaran apa yang perlu kita highlight, bukan sesuatu yang kita lakukan tiap minggunya atau tiap hari seperti berdoa, salam, absen. Kita kan selalu melakukannya. Kita buat yang lebih spesifik, misalkan membaca buku materi, lalu membagi siswa ke dalam kelompok, lalu mendiskusikan materi yang diberikan, lalu siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Oke. Sampai sini kegiatan pembelajaran selesai. Selanjutnya kita sampai pada penilaian hasil belajar. Penilaian sikap yang pertama. Penilaian sikap ini adalah sikap siswa di dalam kelas. Apa yang kita nilai di kelas? Penilaian sikap meliputi perilaku apa saja, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
dapat bekerja sama, sopan, percaya diri misal. Penilaian pengetahuan berupa pertanyaan lisan kepada siswa. Kita tanya. Lalu penilaian keterampilan karena kita menggunakan diskusi dan presentasi, maka yang kita nilai adalah penilaian keterampilan berdiskusi dan mempresentasikan hasil belajar di kelas. Oke. Ini saja, lalu kita rapikan. Oke. Jadi sampai sini kira-kira kurang lebihnya RPP 1 lembar. Formatnya kira-kira seperti ini. Jadi tujuan pembelajaran, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, lalu penilaian hasil belajarnya. Oke. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.